Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ada artikel yang berjudul Pengaruh Pola Tidur Terhadap Tingkat Konsentrasi Belajar Mahasiswa Mata Kuliah Statistika Pendidikan. Perkenalkan, saya Muhammad Uli Najah dengan NIM 2062461. Dan saya Muhammad Bustan Elidan dengan NIM 2062463 dan rekan saya selanjutnya yaitu Muhammad Saif Al-Fatih dengan NIM 2062466. Baik, langsung saja yang pertama dari pendahuluan. Jadi, latar belakang masalah pada judul kami ini yang pertama fenomena degradasi kualitas tidur mahasiswa. Peningkatan isu sosial akademik ini dipicu oleh normalisasi kultur yang bergadang, beban tugas yang masif, tuntutan organisasi, serta adiksi gawai yang memangkas fase tidur krusial untuk restorasi fungsi otak. Yang kedua, dampak negatif terhadap performa akademik. Jadi fakta empiris di Universitas UIN Gj Abdurrahman Wahid ini menunjukkan bahwa lonjakan katuk patologis dan penurunan daya tangkap materi di mana mahasiswa itu gagal mempertahankan fokus visual maupun auditori saat mengikuti sesi perkuliahan di kelas. Nah, yang ketiga ada keterbatasan pada penelitian-penelitian terdahulu. Jadi riset sebelumnya itu seringkali terjebak pada dimensi kuantitatif durasi tidur semata dan menggunakan sampel homogen, sehingga gagal mengevaluasi variabel pengganggu seperti jam kuliah dan dinamika ruang kelas fluktuatif. Jadi latar belakang masalah sendiri itu urgensi pemetaan stabilitas konsentrasi belajar. Penelitian ini itu hadir untuk menyajikan analisis multivariat yang mendalam mengenai elemen destruktif pola tidur guna merumuskan model preventif dan jadwal perkuliahan yang ramah terhadap kesehatan mahasiswa. Serikan dia. Yang selanjutnya argumen ilmiah mengenai disfungsi kognitif. Jadi terdapat pengaruh negatif linier di mana depresiasi tidur itu menyebabkan kegagalan konteks prefrontal dalam melakukan atensi selektif, sehingga mahasiswa itu kehilangan kemampuan menyaring distraksi selama proses pembelajaran berlangsung. Dan berikutnya itu adalah masalah dan tujuan. Identifikasi pengaruh dan signifikansi pola tidur. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pola tidur memengaruhi konsentrasi belajar mahasiswa serta membuktikan signifikansi hubungan tersebut guna mengatasi fenomena kantuk patologis dan penurunan daya tangkap materi di kelas. Yang kedua ada analisis kontribusi variabel terhadap kognitif. Studi ini diarahkan untuk menganalisis koefisien determinasi guna mengetahui besarnya kontribusi pola tidur dalam menjelaskan fluktuasi fokus mahasiswa, serta memetakan elemen destruktif seperti gangguan sirkadian yang memicu kegagalan atensi kognitif secara spesifik. Nah, rumusan masalah dan tujuan selanjutnya, pengembangan model preventif akademik. Tujuan akhir dari analisis ini adalah mengidentifikasi ambang batas efisiensi tidur yang aman bagi performa intelektual, sehingga dapat dirumuskan model preventif bagi institusi dalam menyusun jadwal perkuliahan yang mendukung kesehatan sirkadian mahasiswa. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini menguji pengaruh linearitas pola tidur. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif, signifikan, dan linear antara pola tidur yang buruk dan dengan kapasitas konsentrasi serta daya serap belajar mahasiswa selama proses perkuliahan berlangsung di kelas. Dasar hukum psikofisiologis konsentrasi hipotesis kerja ini didasarkan pada premis bahwa depresiasi tidur malam menyebabkan kegagalan fungsi korteks prefrontal otak dalam melakukan atensi selektif, sehingga mahasiswa kehilangan kemampuan menyaring distraksi dan mempertahankan fokus mental pada stimulus akademik. Hipotesis penelitian yang kedua, hubungan kualitas tidur dan disfungsi kognitif mengacu pada
studi empiris sebelumnya, penelitian ini menguji asumsi bahwa disfungsi kognitif di siang hari berkorelasi langsung dengan tingginya skor indeks gangguan tidur malam yang dialami mahasiswa pada malam sebelumnya. Prediksi penurunan konsentrasi mahasiswa, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa semakin buruk kualitas dan keteraturan pola tidur yang dimiliki seorang mahasiswa, maka tingkat konsentrasi belajarnya saat mengikuti kegiatan perkuliahan juga ikut menurun. Dan yang kedua ada metode penelitian. Baik. Yang kedua tadi metode penelitian, jadi variabel dan juga responden. Yang pertama itu penetapan variabel penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pola tidur sebagai variabel bebas atau independen yang mencakup dimensi, durasi, dan kualitas. Sementara tingkat konsentrasi belajar mahasiswa ditetapkan sebagai variabel terikat atau dependent yang diukur melalui stabilitas fokus kognitif. Yang kedua yaitu karakteristik subjek penelitian, di mana responden yang dilibatkan adalah 100 mahasiswa aktif dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Gj Abdurrahman Wahid Pekalongan yang berada pada fase dewasa mungkin dengan otonomi penuh atas manajemen waktu. Yang ketiga yaitu teknik pengambilan sampel, di mana peneliti ini menerapkan teknik purposive sampling untuk memastikan subjek yang terpilih benar-benar merepresentasikan fenomena gangguan tidur dan penurunan fokus, sehingga menjamin validitas data serta meminimalisir bias kurikulum antar program studi. Selanjutnya teknik pengumpulan data, di mana implementasi metode survei daring peneliti itu menggunakan kuesioner tertutup yang disebarkan secara digital kepada 100 responden mahasiswa aktif. Pendekatan ini dipilih karena efisiensinya dalam mengumpulkan data secara serentak serta kemampuannya meminimalisir subjektivitas jawaban responden melalui instrumen yang terstandarisasi. Jadi penggunaan instrumen pengukuran valid data primer dikumpulkan menggunakan skala Likert untuk variabel konsentrasi dan indeks PSKI untuk memvalidasi kualitas tidur. Jadi instrumen ini terdiri dari 14 butir pernyataan yang dirancang untuk mengukur durasi, latensi, serta efisiensi tidur secara akurat. Selanjutnya, integrasi sumber data sekunder selain data lapangan, riset ini didukung oleh literatur ilmiah dan buku teori mengenai atensi sirkadian serta transformasi digital, di mana referensi teoristik ini berfungsi memperkuat landasan metodologis dan metodologis dan memastikan seluruh informasi yang dianalisis memiliki basis akademik yang kokoh, di mana prosedur sistematisasi dalam numerik seluruh jawaban responden itu dikonvensi melalui teknik pembalikan skor pada pernyataan negatif untuk menjaga konsistensi arah variabel. Data kemudian dijumlahkan menjadi skor total individu guna mempermudah proses kuantifikasi pada tahap analisis statistika inferensial berikutnya. Masih pada tahap analisis data, yang pertama kami melakukan uji asumsi klasik sebagai tahap awal. Yang kedua, kami memanfaatkan perangkat lunak berupa SPSS yang biasa digunakan, sehingga seluruh pengolahan data numerik dilakukan menggunakan bantuan aplikasi SPSS untuk menjaga objektivitas dan validitas hasil. Nah, teknik pengumpulan analisis datanya menerapkan analisis regresi linear sederhana. Teknik regresi digunakan untuk membuktikan signifikansi hubungan sebab akibat antara variabel pola tidur dan konsentrasi belajar. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melihat arah pengaruh serta menguji hipotesis yang telah dilakukan secara empiris dan sistematis. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Analisis signifikansi dan determinasi. Persamaan regresi linear sederhana berdasarkan perhitungan manual dan validasi SPSS diperoleh persamaan Y sama dengan 14,070 plus 0,297 X yang menunjukkan arah pengaruh positif.
Nah, selanjutnya analisis signifikansi dan determinasi. Kekuatan hubungan antar variabel nilai koefisien korelasi R sebesar 0,403 menempatkan hubungan antara pola tidur dan konsentrasi belajar pada kategori sedang. Yang ketiga ada kontribusi koefisiensi determinasi. Nilai R kuadrat sebesar 16,26% menunjukkan besarnya kontribusi pola tidur dalam menjelaskan variasi konsentrasi belajar mahasiswa. Yang keempat, pengaruh faktor eksternal lainnya. Terdapat sebesar 83,74% pengaruh dari variabel luar yang tidak diteliti dalam model ini, seperti motivasi, tingkat kesulitan materi, dan penggunaan gawai. Selanjutnya, interpretasi dan diskusi temuan. Jadi, signifikansi pengaruh pola tidur terhadap konsentrasi, yang mana hasil uji T itu menunjukkan nilai signifikansi 0,000, di mana kurang dari 0,05 dengan T hitung 4,363, yang membuktikan bahwa pola tidur ini memiliki pengaruh positif dan signifikasi secara statistik terhadap stabilitas fokus belajar mahasiswa selama perkuliahan. Selanjutnya, model hubungan melalui persamaan regresi linear. Persamaan regresi Y itu sama dengan 14,070 ditambah 0,297 itu di mana setiap peningkatan kualitas pola tidur itu akan diikuti oleh peningkatan kapasitas konsentrasi. Selanjutnya, analisis korelasi dan koefisiensi dan determinasi. Ini menunjukkan hubungan antara hubungan kategori yang sedang, sementara koefisien determinasi ini mengungkapkan bahwa pola tidur itu berkontribusi pada konsentrasi. Faktor eksternal lain seperti motivasi dan juga penggunaan gawai yang berturut-turut. Selanjutnya, validitas temuan dengan literatur terdahulu, di mana temuan ini memperkuat riset sebelumnya yang menyatakan bahwa gangguan tidur itu berkorelasi langsung dengan disfungsi kognitif siang hari. Selanjutnya, penutup. Pada kesimpulan penelitian ini, hubungan positif dan juga signifikasi analisis regresi itu menunjukkan pola tidur itu sangat berpengaruh positif terhadap konsentrasi dengan nilai signifikan 0,0000. Hal ini itu membuktikan bahwa semakin baik kualitas tidur mahasiswa, maka stabilitas fokus saat mengikuti perkuliahan itu akan meningkat secara linear. Variabel pola tidur itu memberikan kontribusi sebesar 16,26% terhadap variasi tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Selanjutnya, implementasi psikofisiologis terhadap fokus. Jadi terbukti bahwa tidur itu mengganggu fungsi korteks prefrontal dalam melakukan seleksi atensi terhadap stimulus akademik. Saran dan juga rekomendasi dari kami itu optimalisasi manajemen waktu mahasiswa itu diharapkan membangun komitmen dalam menjaga keteraturan tidur dengan menetapkan jadwal yang konsisten. Hal ini mencakup perbatasan penggunaan gawai menjelang istirahat malam hari dan menghindari budaya bergadang demi menjaga stabilitas fokus serta daya serap kognitif selama mengikuti perkuliahan berlangsung di saat siang harinya. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.